Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan saya, Bu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul Meraih Kesuksesan dengan Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu kita pahami dulu definisi dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis ialah sikap percaya diri, yakin, serta memiliki harapan positif terhadap suatu hal. Sedangkan ikhtiar ialah sikap berusaha secara sungguh-sungguh guna mencapai harapan dan cita-cita. Adapun tawakal ialah sikap berserah diri dengan pasrah terhadap segala usaha yang telah diupayakan. Nah, mari kita membaca dan mengartikan dalil nakli, yaitu ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita senantiasa bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, selanjutnya mari kita mengartikan mufradat kata per kata dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Kul yang berarti katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu, kalian laki-laki melampaui batas, ala, atasku, terhadapku, anfusihim, diri atau jiwa-jiwa mereka, la, yang artinya tidak, taqnatu, berputus asa, min, dari, rahmati, rahmat, Allahi, Allah. Inna, sesungguhnya, Allah yaghfiru, mengampuni, az-dzunuba, dosa-dosa itu, jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, dia, al-ghafuru, sangat pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Nah, jika kata per kata ini dirangkai, maka terbentuklah artinya demikian. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Terkait tentang Quran Surah Az-Zumar, adapun isi dari kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 53 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa, seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, sebab pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Nah, ayat ini juga menyeru kepada harapan dan sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah sangat luas. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertaubat dan sungguh-sungguh kembali kepadanya. Nah, demikian kandungan dari Quran Surah Az-Zumar. Selanjutnya mari kita membaca Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim. Mari selanjutnya kita mempelajari arti kata atau mufradat dari Quran Surah An-Najm ayat 39. Wa'an yang artinya dan bahwa, laisa tidak, lil insani bagi manusia, illa kecuali, ma apa yang sa'a ia usahakan. Quran Surah An-Najm ayat 40. Wa'an dan bahwasanya, sa'yahu usahanya, saufa kelak yaro diperlihatkan. Selanjutnya arti kata dari Quran Surah An-Najm ayat 41. Thumma yang artinya kemudian, yujzahu ia diberi balasan, al-jaza'u dengan balasan al-awfa yang paling mulia. Selanjutnya surah An-Najm ayat 42. Wa anna dan bahwasanya, ila kepada rabbuka Tuhanmu, al-muntaha akhir tujuan. Adapun jika dirangkai artinya menjadi demikian. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Setelah kita membaca dan mengartikan Quran Surah An-Najm, mari kita pelajari isi kandungan dari Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka yang mau berikhtiar sesuai keahliannya dan tidak berpangku tangan. Usaha, kerja keras atau ikhtiar dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku, jika ingin meraih cita-cita, kita harus berikhtiar sekuat tenaga.
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kesuksesan hidup akan mudah dicapai. Amin. Selanjutnya kita akan membaca dan mengartikan Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul Azim. Nah, selanjutnya kita akan mengartikan mufradat berkata dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Fabima yang artinya maka dengan, rahmat min dari Allahi Allah, linta kamu berlaku lemah lembut, lahum bagi atau terhadap mereka, walau dan sekiranya kunta kamu adalah fadon bersikap keras, ghalidho kasar, al-qalbi hati, lang faddu tentu mereka akan menjauhkan diri, min dari haulika sekelilingmu, fa'fu maka maafkanlah, anhum dari mereka, wastaghfir dan mohonkan ampun, lahum bagi mereka, wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka, fi dalam al-amr urusan, faida maka apabila azamta kamu membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah, ala atas atau kepada Allahu Allah, inna sesungguhnya Allahu Allah yuhibbu dia menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Jika dirangkai artinya menjadi demikian, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Selanjutnya kita akan memahami isi kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut itu disebabkan oleh rahmat Allah. Kebalikan dari lemah lembut adalah kasar dan keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Ayat ini juga menjelaskan Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, memohonkan ampunan, suka bermusyawarah, dan tawakal. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain
dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertawakal tentunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, selanjutnya akan kita pelajari manfaat dari bersikap optimis. Yang pertama, menjadikan kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi suatu perkara. Kemudian, menjadikan diri kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang selanjutnya, sikap optimis mampu menumbuhkan sikap percaya diri yang ada pada diri kita. Sedangkan manfaat ikhtiar diantaranya ialah kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan. Kita mampu mengubah nasib dan keadaan menjadi lebih baik. Mampu menumbuhkan sikap pekerja keras dan menghindarkan diri dari sikap yang malas. Adapun manfaat dari tawakal ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghilangkan perilaku sombong karena sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tentunya akan memperoleh pahala dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.